Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Serta para masyayikh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir. Saya lihat ada Bapak Wakapolres AKBP Hendri, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kebetulan hari ini saya juga mendapatkan lakop AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Santai mawon Gus, lak menang niku ngomong napa mawon enak. Soho para pejabat yang sangat saya muliakan, panitia penyelenggara dalam hal ini diwakili oleh Gus Munib yang memaksa saya untuk sowan, karena kebetulan beliau ini sahabat saya yang ngurus Jawa Tengah dalam gerakan GM08. Serta para hadirin dan para santri rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin saya bisa sowan, dan mohon maaf agak malam karena saya tadi harus memulai acara saya di beberapa tempat. Walaupun saya capek tapi hati saya senang. Kenapa? Karena calonnya menang. Saya hanya mau berwasiat kepada para santri PP Al-Falah Mangonsari Tringgarjaya. Apa Bu? Tinggarjaya. Saya tadi ngomong apa? Menang kan bebas. Saya berwasiat kepada santri karena mungkin saya lebih dahulu menjadi mutakhorijin dibandingkan adik-adik santri. Saya ingat betul bagaimana kemudian bangsa ini harus besar dengan generasi penerus yang luar biasa. Karena saya meyakini dan memahami bahwa kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa melahirkan generasi yang seperti apa. Maka kemudian kita diingatkan dalam sebuah makalah, wasyarrul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah satu generasi ketika ada orang hebat, dia mengatakan, dulu nenek moyang saya lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Ini nyuwun sewu Gus Lamik Gus Sohib. Ini biasanya penyakitnya para Gus. Kalau Neng insya Allah lebih parah. Merasa orang tuanya siapa, dia terlahir dari generasi yang seperti apa, sehingga dia terlalu membanggakan nasabnya. Oh, bapakku duwe pondok gede, santrine oke, bangunannya banyak, tinggalannya banyak. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Makanya kemudian diteruskan, wa khairul alamina du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling hebat itu adalah satu generasi yang dia terlahir dari generasi yang hebat, tetapi dia mampu membangun kerajaan dia sendiri, tapi dia mampu membangun kedidayaannya dia sendiri.
Makanya dalam banyak kesempatan ketika peristiwa haul itu dilaksanakan, yang di dalam haul itu dikatakan wayudkaru fihi manaqibul mutawaffa, yang di dalam haul itu disebutkan tentang manakibnya orang yang kita hauli. Saya itu biasanya malu, Pak. Kenapa kita malu? Memperingati mbah-mbah kita yang hebat, sementara di satu sisi kita belum menjadi siapa-siapa. Sementara ketika ada orang hebat, kita mengatakan, kita dulu, mbah kita lebih hebat daripada itu. Makanya nyuwun sewu Gus Sohib, dulu saya ketika kuliah, ada kiai yang tahu potensi saya. Dia minta saya sebagai menjadi calon menantunya. Loh, ganteng bro. Oh, kalau di Cilacap tuh sugan kiai cuman tisu tok toh. Oh, corong Banyumasan. Kesuh ya nyong. Kiainya bilang sama saya begini, dawuh begini. Ini untuk anak-anak santri. Miftah, mau nggak kamu tak pek mantu katanya. Itu Gus Lame. Saya bilang sama kiai, saya mau menolak kan nggak enak Gus. Tapi harus pakai bahasa yang lebih santun. Jangan sampai penolakan kita menyakiti hati kiai. Karena bagi saya mutlak al ilmu yudraku bita'allum wal barakatu la tudrikuhu illa bil khidmah. Ilmu itu bisa didapatkan dari belajar, tapi barokah itu bisa didapatkan dari pengabdian. Dan salah satu syarat mengabdi itu tidak boleh menyakiti kiai. Salah satu syarat mengabdi itu tidak boleh menyakiti kiai. La yudrakuhu illa bil khidmah. Pengabdian. Akhirnya saya matur begini. Ngapunten kiai, boleh nggak saya istikharah dulu? Ini nolak secara halus. Makanya santri itu kalau punya dua pilihan, kamu menikah santri apa anaknya kiai, kamu istikharah dulu. Tapi yang saya ingatkan satu, sebelum kamu istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem sudah istikharah nggak ada yang mau lah, mau dari. Iya sih, istikharah ana sing gelem lah cilaka iki. Makanya kan disatakan ma khaba man istakhara wala nadima manis tasyara. Di istikharah ini. Saya akhirnya istikharah. Walaupun saya sudah tahu jawabannya. Saya akhirnya mengatakan sama kiai, mohon maaf kiai, saya belum bisa menjadi menantunya kiai. Kenapa Gus? Saya merasa tidak pantas menjadi mantunya jenengan. Saya tidak mau menyakiti kiai saya ini. Sebenarnya alasannya bukan itu Gus. Saya tuh bayangnya begini, ini kiai top, yang pengen ngepek mantu saya itu kiai top. Bayangan saya apa? Kalau saya dipek mantu sama kiai top, ini bagi saya problem. Problemnya di mana? Kalau bukan masalah nggak bisa masnah gitu loh. Kalau Gus minta masnah atau poligami itu bukan masalah saya mantunya siapa. Kenapa saya tidak mengambil jalur poligami? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu Gus. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku modar ya. Ada CCTV di mana-mana. Tapi bener Gus. Lelaki yang menangis karena wanita, mungkin dia memahami wanita. Tetapi lelaki yang menangis karena dosa, berarti dia memahami cinta. Jadi sing gawe larang aku iku jane Gus. Makanya ini saya ngaji ini Gus Munif, saya udah yakin ini pasti sambatan dan mesti tombok. Tapi Allah ki adil. Malam ini saya harus tombok sambatan, besok siang jam 1 saya diminta untuk ceramah Isra Mi'raj di Hambalang di rumahnya Pak Prabowo. Susuk kan. Tadi saya baru keluar dari mobil, ibu-ibu teriak, oh kiai ini praroro. Ya Allah. AKBP. Ya serapopo lah. Kayak tadi saya diundang sama perusahaan di Jakarta, Gus masih ada waktu nggak besok buka puasa bersama? Gus nah tolong ngasih mau itu. Jam berapa Pak? Saya tanya. Oh jam itu Gus, jam Ganjar plus Anies. Loh, maksudnya apa? 16 plus 24%. Halo Gus Abbas.
Shallu ala Nabi Muhammad. Karena nggak enak Gus kalau jadi menantunya orang top tuh nggak enak saya mikir. Mikir saya di mana Pak? Kalau saat itu saya menikah dengan anaknya Kiai top, maka ini ada dua problem bagi saya. Problem pertama apa? Kalau saya nggak bisa ngetop sebagaimana mertua saya, orang akan mengatakan, ah goblok Miftah, mosok morotuane ngetop kok mantune ra iso ngetop. Kalau saya ngetop, tetap aja ada dugaan. Ya lumrah Miftah kayak iso ngetop, wong duwe morotua top. Makanya saya pengen menikah waktu itu dengan istri yang bapaknya orang biasa saja. Karena bagi saya ini sebuah tantangan. Ya Allah, kula pengen bojo kali garwa sing biasa-biasa mawon. Bapak itu yang biasa-biasa mawon, bila perlu sing gampang tak apusi. Aku yang ngono ta. Makanya mertua saya itu kalau ikut saya ngaji mesti ra iso mingkem, mengguyu tok. Mergo korban tak apusi gitu loh. Sak lawase gitu loh. Nah, sebenarnya posisi itu kemudian menjadi semangat bahwa seseorang itu seharusnya monggo Yai ampun. Ngapunten lho Yai, niki lak sampun rawuh Yai Sobri lak tak teruske lak nggih lucu. Idza wujudul ma batalat tayamum. Besan nggih. Alhamdulillah. Kaya wingi perkara Pilpres kula meh dilaporke teng kantor polisi. Gara-gara kula matur idza jatama'a bainal halal wal haram hulibal haram. Lak perkara halal kalau haram ki dadi siji ya sing menang sing haram. Mosok NU kok bareng Wahabi? Kan ra mungkin. Lah aku dilaporke polisi to, Bro. Aku ki AKBP, Cik. Aku kayaknya bawa polisi maksudnya ini. Lha piye-piye niku lak ya daging babi dicampur daging sapi. Senajan to daging babi ini mung sekilo, ya sing kalah daging sapi. Anu ngoten. Niki dadi nyuwun sewu balik teng niki wae. Ini menunjukkan bahwa peluang untuk menjadi orang besar itu siapapun bisa. Maka hari ini saya itu senang ketika anak muda itu bisa kemudian menjadi besar karena dia berprestasi bukan karena dia anaknya siapa. Maka dikatakan innana lanang duru ila syababi ala asasin anna hadza ibnu fulan au qaribu fulan. Sesungguhnya kami tidak melihat seorang pemuda itu atas dasar bahwa dia itu anaknya siapa atau temannya siapa. Ini orang dekatnya siapa. Makanya saya itu senang Pak dengan Pak Kapolri, dengan Pak Panglima TNI itu. Sekarang seleksi masuk polisi itu enggak ngaruh kue anaknya sopo. Bahkan anaknya jenderal enggak masuk itu bisa. Walaupun dia punya orang dalam, enggak bisa. Makanya kemarin saya protes Gus, santri saya kan ada daftar Bintara dan di tentara angkatan darat. Delalah enggak diterima. Padahal fisiknya bagus, macam-macam bagus. Ternyata saya kecolongan. Giginya jelek. Jadi untungnya elek dan. Saya telepon panitianya. Kenapa santri saya itu nilainya bagus, fisiknya bagus, olahraganya sama saya. Kok nggak diterima? Giginya jelek Gus. Langsung saya bilang, Pak tentara, tak kandani. Polisi itu, tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, orang cokot-cokotan. Iya mana? Masa gagal jadi tentara gara-gara untu gila ya serah menarik belas itu loh. Makanya di situ kemudian saya bisa memahami wong wedok nganggo bekel ki yo berarti yo entuk-entuk saja itu loh. Dalam rangka membaguskan kemerongosan itulah. Mengkondisikan. Tidak lagi bojoku rekor-rekor nih kalau Gus. Bah kula angsal mboten pasang bekel. Rentuk aku. Kowe pasang kawat gigi bahaya, tak cipok nyantol cangkem bahaya. Jadi innana lanang duru ila syababi
ila sababi ala asasin anna hadza ibnu fulan au qaribu fulan. Wis ora penting nih. Mila lan jenengan niku ngomong, "Was, aku kendel ngopo? Aku kancane Gus Munib kok." Ora penting. Saya sendiri itu sebenarnya dulu Pak ketika membaca sejarah mbah-mbah saya, beban mental Gus Lami. Ketika saya diminta untuk ngisi manakib acara haulnya mbah saya ngapunten Abah, saya tuh malu betul. Ternyata mbah-mbahku ki wong top tenan. Saya itu baru sadar ketika Habib Lutfi Pekalongan tahun 2019 masuk 2020. Kebetulan saya acara sama beliau di Tegal. Yang tanggal 1-nya saya diundang sama Raja Kelantan Malaysia. Jadi rajanya meninggal, 40 harinya ngundang saya. Nah, ini besok saya juga diundang lagi ke Malaysia sunatan. Sunatannya Ipin Upin. Ya kan biar sunat kayak gitu ya. Jadi Abah Lutfi niku bongkar kemudian nasab kita. Mama Salmah istrinya Abah itu masih satu mbah dengan saya. Nah, mbah saya itu yang perempuan itu Syarifah, dinikah sama Ahwal, maka jatuhnya Ahwal. Kalau seandainya mbah saya yang Syarifah itu nikah dengan Habib, hari ini saya Habib. Saya langsung di demo tes DNA, tes nasab Gus. Untung mbah saya itu nikahnya dengan Ahwal. Nah, saat kemudian saya mengetahui mbah saya ini, mungkin bagi orang lain itu sebuah kebanggaan. Wah, Miftah mbah top. Saya malu Pak. Waduh, ini level ya aku. Mbahku sehebat itu, sementara saya hanya seperti ini. Justru karena itulah kemudian saya muncul motivasi baru. Jangan sampai mbah saya yang sudah di alam barzah sana gelo banget sama saya. Caranya bagaimana? Saya harus bangkit. Ini para santri tak kandani. Saya itu santri yang mungkin apa ya? Tanggap kurang beruntung ya Mbak. Saya dulu ta'alum itu tidak mohon maaf, saya itu mendapatkan sesuatu itu bukan karena bita'alum, tapi bil khidmah. Satu kelas Gus Sohib, saya itu 40 santri. 30 santri, 39 santri ini kalau kegiatan belajar mengajar seperti lumrah pada santri umumnya. Sementara saya bil khidmah. Khidmah saya apa bentuknya? Mbah Kiai saya itu namanya Kiai Haji Syuhudi Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Itu pondok keluarga kami sebagai pengasuh. Yang lain ngaji, saya hanya diminta untuk ngurusi ayam telurnya Kiai saya. Jumlahnya 10.000 ayam telur. Jadi pagi yang lain habis subuh itu ngaji, saya masuk ke kandang Gus. Ngopeni ayam telur, ngasih makan, bersihkan kandang. Siang yang lain istirahat, saya ngasih makan. Sore yang lain ngaji hikam, saya ingat betul waktu itu. Saya masuk ke kandang Gus, ambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Makanya dulu ada Gus Nur pernah mengatakan saya dasar Miftah Gus Telek. Dasar Miftah Gus Telek. Saya jawab, saya bangga jadi telek. Kenapa? Karena telek itu sakti. Buktinya apa? Enggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Bahkan salah satu kesaktian telek itu apa Pak? Ada berani orang nginjak, pasti pincang Pak. Aduh telek. Tapi lucunya orang Banyumas, ngerti telek malah diambu. Telek boyo goblok gitu loh guys. Kulo niku pohonnya protes Bah. Kok kiai itu nggak adil. Saya itu ngebet banget pengen ngaji hikam Gus. Karena saya itu ngefan banget sama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai anak saya itu saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Sohibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa Bu? Terlalu panjang. Anak-anakku dewe. Sing kerja ya aku dewe. Saya kasih nama Athaillah itu sejarahnya Gus, asbabnya. Karena saya tuh ngefan banget sama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Teman-teman saya itu ngaji di kelas pakai speaker Mbah Yai ngaji itu. Saya cuma mendengarkan dari kandang. Saya waktu itu mikir, kok nggak adil ya Mbah Yai sama saya. Yang lain diminta ngaji, kenapa saya diperintah ke kandang? Sampai akhirnya ketika saya pamit ke Jogja tahun 99, saya pamit sama Kiai. Aku ngerti, gue pengen ngaji hikam. So lak wancine iso kowe bakal iso.
Dan kemudian itu terjawab tahun 2007. Saya punya santri pertama ngaji hikam. Namanya siapa? Ki Dalang Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Itu datang ke rumah mertua saya, Gus. Kulo belum punya pondok. Saya masih waktu itu posisi saya mau limo, madep mantep mangan melu morotua. Bahkan kayaknya malah M10. Madep mantep mangan melu morotua moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15. Madep mantep mangan melu morotua moring-moring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang 1M. Apa Pak? Matamu. Kalau aku kaget, Pak. Terus itu datang. Gus, aku pengen ngaji hikam ke awakmu. Ora rasa komplit. Apa yang saya butuhkan untuk wayangan nanti malam, saya minta kajiannya dari hikam. Sehingga waktu itu saya mikir, saya telepon kiai saya. Kiai, ngapunten. Dulu kan saya cuma mendengarkan hikam dari luar. Ini sekarang ada orang datang minta ngaji hikam sama saya. Entus itu loh, termasuk rahasia nih loh Pak Yai. Kenapa saya tuh kesana kemari bawa tongkat ini? Ini warisan dari almarhum Ki Entus sebulan sebelum meninggal dunia. Jadi waktu itu saya pengajian di Tegal, saya sama Habib Lutfi di sebuah masjid, peresmian masjid, saya habis sakit. Entus sehat. Dia datang, Gus Miftah kan habis sakit, nyota kasih tongkat untuk tempat bersandar. Supaya Gus Miftah nyaman kalau ngaji. Sebulan kemudian terus meninggal dunia itu, Pak. Makanya kenapa tongkat ini saya bawa ke sana kemari, supaya kalau ada jariahnya bisa berpotensi pahala untuk almarhum Ki Entus Susmono. Nah, makanya ya Gus Munib kalau pengen dapat jariah dari saya ngasih apa gitu kira-kira. Malah aku ale sing meneh awakmu Gus. Nah, akhirnya Ki Entus itu ngaji sama saya, Pak. Kebetulan sebelum Entus itu datang, tahun 2004 sebelum saya menikah, saya itu kerja di Primagama Jakarta sebagai kepala cabang Primagama. Tahun 2006 awal, bulan-bulan Januari, Gus Dur tuh bilang sama saya. Jadi saya itu dulu sempat sering sowan Gus Dur itu di durasi 2004-2006, karena saya tinggal di Primagama, Cakung. Gus Dur di Cikanjur. Setiap Sabtu Minggu libur, lah saya khidmah di rumahnya Gus Dur. Tahun 2006 awal, Gus Dur bilang begini sama saya. Kowe mulya. Lah napa Gus? Rezekimu manggone ning Bokong. Tahun itu rame-ramenya penyanyi dangdut dapat rezeki dari Bokong. Mbak Inul, Nita Talia, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaji, goyang ngecat. Saya waktu itu mikir, masa aku kudu kaya Inul? Karena Gus Dur dawuh begitu, Pak. Singkat cerita saya pulang, saya percaya dengan dawuhnya Gus Dur. Termasuk kemarin saya full dukung Prabowo itu karena saya yakin apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Gitu saja kalau saya. Karena saya meyakini kalau ini yang diucapkan Gus Dur benar, Prabowo jadi presiden, nggak ada yang meragukan kewalian seorang Gus Dur. Dan ternyata dawuhnya Gus Dur benar. Maka di wilayah ini saya meragukan iktikadnya Gus Abbas terhadap Gus Dur. Gitu loh. Ya karena kalau saya dalilnya cukup sederhana saja, itaku firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Dan saya meyakini kewalian Gus Dur lah. Makanya di muka bumi ini orang yang matanya nggak bisa melihat tapi hatinya terang itu cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Itu saja. Saya disuruh pulang Mbak sama Gus Dur. Ini maksud saya motivasi untuk teman-teman santri yang kamu merasa di pondok goblok nih. Santai saja, kalau kamu di pondok goblok, kamu pulang ke kampungmu, itu kamu berpotensi menjadi orang yang paling alim. Kenapa? Karena satu kampung yang mondok hanya kamu. Gitu loh. Jadi nggak ada saingan, nggak ada saingan. Nah akhirnya saya pulang. Pulang ini kemudian justru kena musibah Gus. Gempa bumi Bantul tahun 2006 bulan Mei. Saya pulang bulan Maret, Mei ini kena gempa bumi. Waduh lagi ciloko ya. Gus Dur datang ke Jogja untuk melihat perkembangan penanganan korban gempa bumi. Kebetulan saya salah satu yang awal beliau. Begitu saya antar ke bandara, Gus Dur saya tanya, Gus, kula nderek dawuhe Gus Dur untuk pulang ke Jogja. Malah kena musibah, Gus. Omah mertua yang saya tempati malah ambruk, niki pripun?
Gus Dur jawab, ya sabar. Gitu dong, ya sabar. Tak, kula matur, sabar niku wonten watesen apa mboten Gus? Sabar ki ra duwe wates. Sing duwe wates mung kulon praga. Wali dilawan ki repot kok ini guys. Kayak pas gempa bumi niku takoni wartawan, Gus kenapa Bantul bisa gempa bumi? Ya yang salah ya DPR. Lah kenapa Gus? Masa Nyi Roh Kidul dipaksa pakai jilbab? Karena waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi. Gempa bumi Bantul itu. Makanya kemarin pas saya ngaji di Lampung itu viral gara-gara katanya di belakang saya ada penampakan Nyi Roh Kidul. Kan rame nih. Saya takoni wartawan, gimana Gus? Katanya ada Nyi Roh Kidul ke pengajian Gus Miftah. Ya mungkin karena prediksi Gus Dur dulu itu Nyi Roh Kidul pakai jilbab. Saya bilang gitu. Itu benar Gus ya, saya nggak tahu. Kalau toh benar ya saya bersyukur. Alhamdulillah Nyi Roh Kidul sudah bertobat. Gitu. Siapa tahu tahun depan, Gus Lame diundang pengajian Nyi Roh Kidul di Segoro Kidul kan. Ya pulang tinggal nama lah Gus kira-kira itu. Kan siapa tahu tahun depan Nyi Roh Kidul jadi pengurus cabang Muslimat Segoro Kidul kan nggak tahu. Lah begitu saya galau bah, saya itu sowan ke Melangi di Pondok Kuno. Nama kiainya Kiai Asrori. Saya itu mau sowan, kebetulan beliau itu kajian hikam. Nah, ketika saya mendengarkan dari jauh itu memori saya zaman mondok Gus, itu kembali muncul. Saat saya galau dengan ekonomi dan maisha saya. Di situ Mbah Kiai Asrori itu baca kitab hikam. Makalahnya tentang ini. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Yang saya dulu nggak pernah diajarkan sama kiai saya, cuma dengar dari kandang. Itu kembali memori saya ingat gara-gara kiai ini ngaji itu, Pak. Ijtihaduka fima duminalaka, kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum dijaminkan untukmu. Dalilun alang timasil basiroti minka, itu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Kulo nangis Pak krungu itu. Dunia yang telah Allah jamin kita kejar mati-matian, sementara akhirat yang tidak ada jaminan kita tidak kejar mati-matian, kita lalai. Kalau bahasa saya apa? Dunia sesepele ini tapi kita selelah ini, sementara akhirat seserius itu kita selalai ini. Kalau bayangin ngeten, kita itu lucu naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya, tidak ngerti dengan pramugarinya. Naik pesawat kita nyaman, apapun yang diperintahkan sama pilot dan pramugari kita manut. Mau terbang disuruh pakai sabuk, manut. Buka jendela, manut. Kursi sandaran kursi ditegakkan, manut. Adalah cuaca jelek, cuaca sedang jelek, tolong Bapak Ibu jangan ngising dulu, manut. Loh, sing pernah numpak pesawat nih. Kalau cuaca buruk kan kita nggak boleh ke toilet ya. Kita manut, padahal nggak kenal dengan pilotnya, nggak kenal dengan pramugarinya. Tapi lucunya apa? Kita hidup di dunia yang tahu dan kenal siapa pemilik dunia. Kita nggak pernah aman, nggak pernah nyaman, nggak pernah manut. Naik pesawat yang nggak kenal pilotnya kita manut, ayem, nyaman, damai, tentram. Kita hidup di dunia yang kenal dengan pemilik dunia. Kenapa kita tidak bisa nyaman? Dalilun alang timasil basiroti minka. Niku akhirnya Gus, kulo gelem ngaji meneh. Wis tak telateni, aku ngaji meneh. Mungkin ini yang dimaksud Gus Dur, rezekiku manggone ning bokong. Akhirnya benar. Tahun 2008 saya dapat tawaran dari La TV yang sekarang ganti menjadi TV One. Apa Bu? Allah sok Inggris. Saya waktu itu dapat job di TV itu apa Gus? Grebek sahur La TV. Ini pertama kali saya mulai kenal-kenal dengan artis-artis waktu itu. Ya mungkin cara Allah, bagaimana ada generasi muda NU yang mau ngaji sama artis, caranya seperti itu. Tapi kemudian apa? Selesai Ramadan, saya memutuskan nggak ngaji di TV lagi. Problemnya apa Pak? Bukan masalah bayarannya Gus. Jadi waktu itu kita grebek sahur.
Kita gugah-gugah sahur wong sa-Indonesia. Masuk ke rumahnya artis, pejabat dan lain sebagainya. Kita bangunin orang sahur. Tapi selesai imsak, banyak kru itu yang nggak puasa, kembali makan sisa makanan sahur. Kan saya ngelus dodo, Pak. Dodone bojoku. Ya Allah. Ini kita membangunkan orang sahur untuk puasa, sing gugah orang poso. Saya malu, Pak. Itu sama dengan penggali kubur. Ada orang mati, kita minta penggali kubur untuk menggali liang kubur. Begitu jenazah datang, dimasukkan ke dalam liang kubur, selesai dimakamkan, dibayar. Tuan rumahnya, ahli waris almarhum nangis-nangis, sementara penggali kuburnya di pinggir jalan ngitung bati. Saya menggambarkan seperti itu, Gus. Akhirnya saya putuskan, aku orang ngaji nih TV tahun 2008. Nah, saat kemudian saya galau dengan asa saya kembali ke pondok ini. Delala sing diwaca niku napa, Gus? Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Saya langsung kayak dikampleng kayak Gus. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan. Ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kita itu galau karena nggak percaya dengan Allah. Maka kemudian saya punya quote, manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tugas manusia hanya mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Maka kemudian entos datang itu waktu itu juga galau. Kalau saya galau karena nggak punya duit, entos ini galau karena kebanyakan duit. Tahun 2008 entos itu tarifnya sudah 150 juta. Wayangan itu, Pak. Dia diundang wayangan itu semalam suntuk 150-200 juta. Sementara kalau kita pengajian Gus bar diamplopi, wi mlipir ning toilet, ngapunten toiletnya pundi. Ora keblek ngising, delok isi amplop gitu loh. Isine piro ya? Delalah nyuweke terlalu semangat, duitnya katut kesuwek. Nah, waktu itu entos mikir, akhirnya saya ketemu jawabannya di hikam itu. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong uripi rasa kakean ngatur, wong uripi wis ana sing ngatur, menungso sak madyon dari aturan. Maka dari situ kemudian saya kembali semangat hidup. Jadi kalau adik-adik santri melihat sekarang kesuksesan Gus Miftah, yang perlu kamu ingat satu. Nah, orang sukses itu melewati banyak proses, sementara orang gagal banyak protes. Biyen percaya kuwi kon, begitu kalah nggak percaya karo kuwi kon. Orang sukses itu melalui banyak proses. Gus Miftah itu berani kredit motor pertama kali tahun 2010, Pak. Uang muka 5 juta, angsuran 500. Setiap kali berangkat ngaji, motornya disetar bunyinya dit. Motor kreditan, Gus. Lah, abah saya itu ngasih doa saya. Bapak saya itu Sadiliyah. Apa nggih Sadiliyah? Abah saya itu Sadiliyah. Imam Abil Hasan As-Sadili itu tokoh zuhud, tokoh sufi, tapi kaya raya. Dan ini menjadi idola kebanyakan Kiai NU. Ning salahnya satu. Kiai-kiai NU itu mencontoh As-Sadili dalam bidang sufi, tidak mencontoh dalam bidang kaya. Sing dicontoh sufi ini orang sugiye. Kalau soal sufi ini rata-rata kayak As-Sadili. Tapi masalah sugiye ora. Padahal Imam Abil Hasan As-Sadili sugiye ra umum. Samalah Imam Malik. Imam Malik itu kalau berangkat ngaji, milih dia mau pakai kuda yang mana, itu milih kudanya dan 1 jam. Saking banyaknya kudanya. Padahal harga kuda itu seperti harga mobil. Abah saya bilang begini, Le, abah ki ngamalke donga iki rung mandi. Padahal ki dongane Imam Abil Hasan As-Sadili supaya sugih.
Sapa ngerti le sing maca kowe iso sugih. Itu dijazahi sama bapak saya. Doanya waktu itu saya ingat bapak bilang begini. Iki wacanen le. Tahun 2009 Gus. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Bapak dapat doain dari siapa? Dari guruku le. Biyen aku mondok ning Kediri diwenehi donga iki. Guruku sugih. Nek semaca bapak kok ora sugih. Sapa ngerti mau waca kowe sugih. Akhirnya kula waca, Pak. Setiap saat kula waca Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrona. Rabbana wasi' alaina arzaqona. Kula waca, Gus. Dan ternyata benar. Tahun 2010 saya bisa kredit motor gue seneng ra umum Gus. Ya Allah, Vario biru. Seneng kula. 2010. Setelah niku nyuwun sewu, rezeki kula niku kaya disuntak. Tahun 2012 saya bisa beli tanah di Kalasan itu yang milik seorang pendeta. Sing kula waca niki. Oh niki ijazah umum nggih. Jenengan amalke kaya kula ngalalke mboten nggih mboten napa-napa. Lah pengen jenengan ya zuhud, ya nganggo dongane Kanjeng Nabi wae. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Wahsurni ma'azum rotil masakin yaumal qiyamah wis ae. Tapi lah wong Banyumas ki rasa ndonga njaluk kere lah. Soale urung ndonga wis kere. Akhirnya nyuwun sewu. Nah, di saat kemudian itu mulai jalan, sowan saya ke kiai-kiai itu tambah kenceng Gus. Wah aku duwe modal kok sowan kiai kok. Saya kira kaya Gus Miftah sowan kiai ora modal lah ya dirasani wong akeh aku. Kiai ini para roro. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna bi'an ukhrona. Sampai satu ketika nyuwun sewu. Tahun 2015 saya mau berangkat haji, uangnya kurang. Kula niku diundang kali pengusaha. Gus, saya juga mau berangkat haji. Tolong Gus Miftah nanti malam kasih nasihat tentang haji sekaligus doa. 5 menit, Pak. Boleh digawani oleh-oleh akeh Gus. Ini pertama kali kula nampa sangu akeh gini Gus. Pulang buka lawang, bercengkrama sama istri, buka panganan. Ono amplop Gus. Isinya berapa? $10.000. Itu sama dengan 150 juta. Loh, kula kaget. Cangkem Miftah 150 juta, Bro. Aku ngono. Coba. Maksud saya apa ini perlu saya sampaikan supaya santri itu punya optimisme. Apa sih bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Makanya 99 pertama kali saya ke lokalisasi, semua orang menganggap lokalisasi itu problem. Bagi saya ini solusi. Ketika orang menjauhi tempat maksiat, saya malah datang. Karena saya punya prinsip Gus. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Santri harus beradab. Tapi pengen lebih mahal lagi, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi sing ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah, Gus Abbas, orang bakal kuat. Kalau Gus Abbas disuruh ngurusi lokalisasi, jawabannya cuma satu, diaminin dulu. Kiai banyak yang ngurusi lokalisasi, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang kok kiai lonte gitu. Ijazah guru-guru saya semuanya saya amalkan, termasuk Imam Abil Hasan Asadili. Milo santri gile, idolakan Imam Abil Hasan Asadili. Wis wong sugih ra umum. Imam Abil Hasan Asadili itu pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli, dibeli sama dia selaku kiai. Kalau ngaji itu subhanallah, selendangnya mahal, bajunya mahal, jamnya mahal, sepatunya mahal. Itu Imam Abil Hasan Asadili. Beliau itu sering telat berangkat ngaji karena ngurusi kebun anggurnya dulu. Satu ketika ada santrinya protes, Pak.
Ini katanya Kiai Sufi kok pakaiannya mahal semuanya. Santrinya matur, Pak Kiai, katanya Anda zuhud, kenapa semuanya pakaiannya mahal? Imam Abil Hasan Asyadzili jawab, "Le, aku kin duwe ra tau mikir. Lah awakmu sing ra duwe kok malah mikir." Sak goblok-gobloke wong niku nyuwun sewu, ora duwe melu mikir, Pak. Kae kok Gus Munib mobile Alphard, regane piro, pajeke piro, engko lak bane pecah kepiye. Kuwi lak goblok to, ora duwe kok melu mikir iki. Padahal sing duwe ora tahu mikir. Ketika diprotes pakaiannya mahal, Imam Abil Hasan Asyadzili mengatakan apa? Kenapa pakaian saya ini mahal? Libasi yakul, seolah-olah pakaian saya mengatakan, inni ghaniyun, aku kiai kaya, fala tarhamuni, jangan kamu kasihani saya. Tapi kalau berangkat pengajian pakaiannya jelek, Pak Imam Abil Hasan Asyadzili ku umpamane jam yo Rolex, ngono lah pokoke. Cincin yo berlian, sepatune yo LV. Beda karo kiai-kiai NU sekarang kan, Gus. Oh, tasnya ono tulisannya Konvensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap. Sandalnya ya swallow, lili. Sarungnya ya gajah duduk. Lah kelasnya Imam Abil Hasan Asyadzili ya sarungnya ya minimal BHS lah. Sami kali Gus Munib niki sarungnya BHS, ning ngenteni peparing kula. Tapi kalau kita itu kelihatannya jadi kiai itu nggak meyakinkan nih. Seolah-olah pakaiannya mengatakan apa? Libasi yakul, pakaianku berkata, inni fakirun, aku kere. Farhamuni, tolong kasihani saya. Sehingga ketika kemudian ini menjelma menjadi besar, akhirnya Gus Miftah kondang di Jakarta sebagai kiai yang paling larang. Di kalangan para pejabat, di kalangan para pengusaha. Didengarlah sama Kiai Huda Jazuli Ploso, abaipun Gus Kausar. Haul tahun kemarin saya didawi, Miftah kon rene le, saya sowan jam 12 malam, Bu. Beliau sudah istirahat, saya datang, beliau wungu. Saya mau disidang, tak pikir saya mau dimarahi. Gara-gara beliau dilapori Gus Miftah kena diundang pejabat pengusaha larangnya ra umum. Akhirnya saya sowan. Gus Kausar matur, "Bah, Gus Miftah niku lek diundang pengusaha pejabat, bah larangnya ra umum. Miturut Abah pripun?" Jawabannya Yaidah niku napa? Iya Zin. Ra'aitu ahakul hak hakul muallim. Hak yang paling hak kuwi hake guru. Kudu ana santri NU yang punya pola kaya Gus Miftah. Sehingga santri-santri itu punya optimisme, ternyata jadi mubalik NU ki iso keren. Iso larang. Ora kok gara-gara kalah jadi tim sukses berakhir segala-galanya. Awalnya Gus Lame, saya itu pernah Pak, ini terakhir ya, sudah jam 2 soalnya. Jam saya itu sejak pemilu isinya 2 semua. Ngapunten Gus Abbas, ngapunten. Saat itu saya diundang sama anggota DPR, dia pengusaha batu bara. Di rumahnya, acara syukuran, ngaji sama dangdutan, Pak. Ini ada artis dangdut kok nyanyi 5 lagu. Kalau saya sebut namanya pasti jenengan tahu. Saya diminta untuk ngaji 1 jam. Selesai acara. Penyanyi dangdut ini diamplopi 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Saya kembalikan, Pak. Pak pengusaha, saya nggak usah diamplopi saja. Sudah, nggak usah. Bingung dia, Pak. Ngoyak saya ke hotel. Gus, kenapa? Sampean ki lucu. Penyanyi dangdut mau nyanyi 5 lagu tok. Buka titik, jos. 150 juta. Kiai kamu undang membangun moralitas, pencitraan kamu sebagai seorang pejabat. Mau sangoni separuh nih, radil, Pak. Saya bilang, kalau begini cara pejabat pengusaha memperlakukan ustadz, lebih menghargai penyanyi dangdut dibandingkan dai, maka anak-anak Indonesia selamanya bercita-cita pengen jadi artis, tidak pengen jadi kiai.
Kula wani, kula dibuli ra urusan. Wong napa-napa kula niku dibuli, bagi-bagi duit dibuli. Nampa amplop dibuli. Pokoke repot dadi kiai niku, Gus. Kiai sugih dirasani, kere ra digatekke, ya Allah niku. Kula kadang-kadang karo netizen ki yang gumun, kabeh wong kok mau bully, kabeh wong kok mau caci maki, kabeh wong kok mau rasani. Aku ki bingung. Sakjanjane kowe mben ki lahir diadani apa dipisui? Maka niki nyuwun sewu nggih para santri, ayo bahwa santri bisa menjadi apapun. Santri bisa keren nih. Nyatanya kayak besok ini habis lebaran yang rencana kita umroh itu, Gus. Besok kan ini yang umroh saya ajak ya Gus Sohib, Gus Munib, labas ya ora lah beda aliran. Ya aku malah dicurigai, kok Abbas barang melu. Jangan-jangan mata-mata ngaji lah malah. Ya lah mung ziarah Wali Songo tak ziarahke lah Gus, ora apa-apa. Habis lebaran itu aku lagi umroh. Artis-artis yang selama ini kita anggap gak mau ngaji, itu manut sama kita. Makanya saya bilang begini, Gus Sohib ngapunten nih kalau saya salah. Saya dulu pernah pertama kali ngaji sama teman-teman artis, penampilan kita itu gak meyakinkan, dinyek Pak, gak didengarkan kita Pak. Gara-gara apa? Penampilan artis lebih glamor dibandingkan kita. Maka kemudian saya punya makalah, punya dalil. Kalau hanya gara-gara atribut yang kamu gunakan, orang tidak menghargai dakwahmu, tidak menghargai agamamu, maka menggunakan atribut mahal hukumnya wajib. Saya berani itu. Kalau hanya gara-gara atribut yang kamu gunakan, orang tidak mendengarkan dakwahmu, bahkan melecehkan dakwahmu, maka menggunakan atribut mahal hukumnya wajib. Maka sejak satu penampilan saya rubah, tuku sepatu yo sing larang ketika ketemu mereka, pakai jam ya jam yang mahal. Ini kemudian menjadi wasilah, Gus. Torikot akhirnya mereka mau ngaji sama saya. Kayak kemarin Mbak Selin Evangelista mau ke pondok, pengen declare, pengen menjadi mu'alaf, pengen menjadi muslim. Saya besok habis lebaran mau umroh. Jenengan tahu siapa yang mau berangkat umroh sama saya? Artis idolane Gus Munib, Lucinta Luna. Lah, niku lak bingung, Mbah. Bingungnya ngeten. Diindikasikan anak ini terlahir sebagai laki-laki. Tapi problemnya hari ini adalah semua dokumen dia itu perempuan. KTP ini perempuan, paspornya perempuan. Karena memang sudah berganti jenis kelamin. Lah, ketika mau berangkat umroh, dia bingung. Lanang apa wadon? Lah, saya berangkat dari pengalaman Dorce dulu ketika haji sebagai perempuan, karena jika juga operasi. Karena yang dilihat oleh hukum negara itu administrasinya. Karena dilihat KTP-nya, dilihat paspornya. Tak takoni, paspormu apa? Perempuan, Mbah. KTP-mu ya perempuan. Ya sudah, kamu berangkat umroh secara perempuan. Ini akan menjadi problem kalau paspornya perempuan sementara dia umroh dengan cara laki-laki. Tapi dalam persoalan lain saya lebih tegas. Contoh, ketika meninggalnya Dorce Gamalama, dia berwasiat pengen dimakamkan secara perempuan. Saya menolak tegas. Oh nggak bisa. Ini masalah mati bisa. Kenapa Gus? Annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu dimatikan sebagaimana dia dilahirkan, dihidupkan. Jadi kalau Dorce lahirnya laki-laki, ya harus dikebumikan secara laki-laki. Karena nama asli Dorce itu Dedi Yuliardi Ashadi. Diceluk Dorce. Wartawan takon, emangnya beda Gus? Ya beda bro. Lanang karo wedok mati kok podo kepiye? Contohnya apa Gus? Niatnya sholat jenazah wis beda kok. Lah wong lanang mati ada, wong wedok mati hadihi. Kain kafan lapisannya beda. Perempuan 5, laki-laki 3. Wih tak ada santri lho. Milo santri kudu sugih. Wong wedok kuwi jangankan sih urip, wis mati lho sih boros tak kandhani. Kain kafane luwih kandel padake. Wong wedok dilawan. Malah pengajian kaya Gus Lamik mangkat yo baju siji sarung siji peci siji selesai wong wedok iki lho.
jilbab sak lemari, arep mangkat dia bingung gitu loh. Ngakune ra duwe jilbab gitu loh. Wong-wong sing model-model sing jilbabe coklat-coklat lho biasane ngono kuwi. Lah sing jilbabe pink ngono ya insyaallah lah. Luwih parah. Ya beda aku. Wong ndongake lanang karo wedok ya beda. Lah wong lanang Allahumma fir lahu. Perempuan Allahumma fir laha. Lanang hu wedok ha, banci hu ha. Bingung meneh. Makanya dia matur sama saya, gimana bah? Ya sudah, kamu berangkat haji sesuai dengan dokumen kamu saja. Daripada dia dokumennya perempuan Gus, mangkat tangguh lanang. Lah malah disampluk karo askar-askar ning. Saya itu pernah Pak umrah tahun 2017. Saya mangkat umrah niku Kiai. Niku banci kabeh. Tapi ndalah manut karena majelis kelaminnya masih laki-laki. Akhirnya wis mangkat cara lanang. Ya udah bah, kita manut selama haji kita jadi laki-laki lagi, ya selama umrah. Akhirnya Gus mangkat nginep teng hotel Dala Taiba, pintu 25 Masjidil Nabawi. Begitu ning kamar Gus, ono banci sisi sing kisruh. Bah, aku nggak mau sama dia sekamarnya. Maunya sama siapa? Sama Abah. Moh, aku ngono. Aku zizi. Kali banci ya bah rawani kula. Lah wong lanang mati almarhum, wong wedok mati almarhumah, banci mati aluminium. Aku ngono. Lah akhirnya kon manasik ora gelem, akhirnya umroh Gus. Lah mungkin tawafe pripun, Pak? Nganggo ihram lanang nih kok. Tawafe pripun? Gampang. Tengko ono Hajar Aswad, ono lampu hijau, kita mengucapkan salam ke Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar. Ah, beres bah, gampang. Saya pimpin ucapan 40 banci kabeh Gus. Begitu sampai Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Bancinya histeris delok Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar. Wah, wah, wah. Aduh. Askar niku lho minggir Pak askare. Wedi karo banci-banci kuwi. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Cilaka ya. Lah, saya itu dikasih kesabaran, Pak. Ngopeni wong-wong sing ngoten iki kula iki sabar. Sabar banget kula. Begitu mulai dalam Ramadan ngoten iki, banjine telepon saya. Bah, selama bulan Ramadan alhamdulillah bah saya mau bertobat. Alhamdulillah. Caranya gimana? Caranya gimana kamu bertobat? Nanti insya Allah bah selama bulan Ramadan saya akan pakai jilbab. Lah ciloko ya gue. Salah alamat ya. Maka kalau sering matur, sudahlah kalau melihat fenomena seperti itu, tolong jangan dimusuhi, jangan dicaci maki, jangan diseneni. Makanya Gusmi itu saya pegang betul kalimatnya. Gusmi selalu mengatakan, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat dan pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Ya, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Memandang orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain. Makanya saya sering ingatkan, kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Betul? Kalau ada orang lain salah kita hakimi. Kamu percaya suara saya cuma segitu? Lah. Kalau kita salah membela diri. Padahal Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Mila kula ngefans banget kali Gusmi gara-gara niku. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain, tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih waspada dengan amaliah kita sendiri. Maka kalau pesan dicilak ndelok wong ahli maksiat ngoten niku tolong jangan dihakimi. Cukup doakan mereka. Kenapa? Penghakimanmu, celaanmu, cacianmu tidak akan pernah merubah mereka. Tetapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita nyuwun bareng-bareng kula husnudon kathahipun ingkang amin.
lebih dari 40 orang, ini lebih banyak. Moga-moga dipireng kali Allah Ta'ala, moga-moga diijabatin Allah Ta'ala. Ya Allah, ila hadrati bahril ulum bahri syafa'ah sayyidi sadat syafi'ina fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi sirran wa fi dunya wal akhirah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Syafi'ina syafi'ina ghudan yauma la yanfa'u malun wala banun sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sallallahu alaihi wasallam Sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walidina wa walidikum masyayikhin masyayikkum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in shiratal maghdub 'alaihim La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril kamil wa ala sayyidina Jibril al-mutawwaqi bin nuril alamin ya qarib ya mujib ya sami'ad du'a ya latifam bima yasha nawwirillahumma alaina qulubana nawwirillahumma alaina qulubana wa kuburana wa absarana wa basairana bi rahmatin minka ya arhamar rahimin. Allahumma ya karim maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Fanas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jawad ya Ghafur ya Halim anta ghafira lana wa tarhamana fa inna dolamna anfusana wa ilam ta'nana khasirin Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana ighfir lana dunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti ya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat Rabbana ighfir lana warhamna wa li walidina Rabbana ighfir lana warhamna wa li walidina wa lil mu'minina warhamhuma kama rabbawna shighara mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana ighfir lana dunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin man jalasana wa hassin man jalasana wa hassin man jalasana wa afina wa'fu anna waghfir lana warhamna Allahumma inna nas'aluka lutfa ma'a tabdir fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma hdina fi man hadait Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadan Allahumma ya karim ubsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika ya Allah kama farihta fid dunya farih fil akhirah Allahumma ya karim kama farihta fid dunya farih fil akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.